Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Ayesha Altesha dengan NIM 192231097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai metode 24-hour recall. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu 24-hour food recall. Jadi metode ini merupakan metode wawancara terstruktur di mana responden diminta untuk menceritakan semua makanan yang mereka konsumsi pada 24 jam terakhir. Metode ini juga sering dilakukan karena relatif mudah dilaksanakan, tidak terlalu membebani responden, dan juga bisa memberikan gambaran umum mengenai pola diet seseorang. Namun metode ini juga sangat bergantung pada daya ingat responden, sehingga ada kemungkinan terjadinya recall bias. Untuk mengurangi kesalahan, biasanya 24-hour recall dilakukan beberapa kali di hari yang tidak berurutan, sehingga bisa lebih mewakili pola makan sehari-hari atau usual intake-nya. Selanjutnya, tujuan dari metode ini cukup luas, misalnya untuk mengukur asupan gizi, menggambarkan pola diet, memantau status gizi masyarakat, bahkan bisa digunakan untuk monitoring individu dalam evaluasi program kesehatan. Selanjutnya, menurut Conway et al. Tahun 2021, ada beberapa tahapan dalam 24-hour food recall, yaitu yang pertama, quick list atau mencatat semua makanan secara tepat, kemudian detail cycle untuk menggali lebih rinci, dilanjutkan dengan forgotten food probe, agar responden tidak lupa makanan kecil seperti camilan atau minuman, lalu menyusun sesuai urutan waktu. Dan terakhir yaitu dilakukan final review, atau tahapan ini sangat penting karena bisa memperoleh data yang lebih akurat. Selanjutnya, saya akan membahas jurnal utama dari Arsenault et al. Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan pada sekitar 237 anak usia 10-14 tahun di Burkina Faso. Tujuannya adalah untuk menilai validitas 24 HDR jika dibandingkan dengan metode Observed Weight Record atau OWR, yaitu metode menimbang langsung makanan yang dikonsumsi. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata estimasi energi dari 24 HDR adalah 88% untuk anak usia 10-11 tahun dan 92% untuk usia 12-14 tahun. Jika dibandingkan dengan OWR, nutrien lain berada pada kisaran 84-102%. Artinya, meskipun ada kecenderungan sedikit underreporting, hasil 24 HDR masih dalam margin yang bisa diterima, yaitu sekitar 10-20%. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa hampir 50% remaja lupa melaporkan camilan, buah, atau minuman, sehingga terlihat jelas adanya potensi bias. Kekurangannya adalah masih ada underestimation, terutama untuk makanan ringan, sehingga pewawancara harus benar-benar terlatih dalam memberikan pertanyaan tambahan. Hal ini penting karena camilan dan minuman itu seringkali menyumbang energi yang cukup besar dalam metode diet sehari-hari. Berikutnya saya juga akan menjelaskan mengenai jurnal pendukung dari Huang et al. Tahun 2022 yang mana membahas mengenai penggunaan recall 2 hari berturut-turut, 2 hari tidak berturut-turut, hingga 3 hari. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan non-consecutive recall atau recall di hari-hari yang tidak berurutan memberikan asupan energi dan nutrisi yang lebih stabil karena bisa menangkap variasi pola makan sehari-hari, misalnya antara hari biasa ataupun juga di hari akhir pekan. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya, di mana kesimpulannya yaitu metode 24-hour recall sangat penting dan bermanfaat dalam penelitian gizi, tetapi memang masih banyak keterbatasan. Solusi yang ditawarkan adalah menggunakan recall beberapa hari yang terutama tidak berurutan, sehingga data yang didapat lebih akurat. Jadi dari kedua jurnal yang saya bahas mengenai jurnal utama dari Arsenault dan jurnal pendukung dari Huang, mereka sama-sama melengkapi, di mana jurnal dari Arsenault ini menyoroti keterbatasannya, sedangkan Huang ini memberikan solusinya. Dengan kombinasi keduanya, kualitas data gizi bisa meningkat dan dapat menjadi dasar kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini mengenai review jurnal 24-hour food recall. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.